Glory Man United, tekanan ada pada Ole Gunnar Solskjaer dan Nuno Espirito Santo menjelang pertandingan antara kedua tim mereka di Stadion Tottenham Hotspur pada hari Sabtu. Tottenham dan Manchester United sama-sama kalah minggu lalu. Tottenham pada derby London, sementara United dikalahkan musuh besarnya Liverpool tidak tanggung-tanggung 0-5 di kandangnya sendiri di Old Trafford. Beberapa penggemar Tottenham percaya bahwa masalah utama terletak di tempat lain di klub, bukan masalah teknis, tapi ada pada orang-orang seperti Daniel Levy alias pemilik dari Tottenham. Apa yang semua pendukung Tottenham ingin lihat adalah 11 pemain di lapangan yang ingin berada di sana dan bersedia berjuang untuk hasil yang saat ini tidak terjadi. Yang terjadi adalah para pemain seperti tidak mau bermain untuk Espirito Santo. Dan sang manajer harus memutuskan siapa yang bermain, dan taktik yang jelas tidak berhasil, jadi masih harus dilihat berapa lama dia bisa bertahan di Tottenham. IPL Game Week 10, Tottenham menghadapi Man United hari Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setan Merah hanya meraih 1 poin dari 4 pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris dan tentunya tersingkir dari Piala Carabao bulan lalu. Di panggung Eropa, mereka telah pulih dari kekalahan Young Boys untuk mengalahkan Villarreal dan Atalanta dan berada di puncak klasemen. Tetapi dari ketiga pertandingan tersebut tidak ada kemenangan yang meyakinkan. United harus mengandalkan aksi heroik atau individual dari Cristiano Ronaldo untuk memenangkan kedua pertandingan grup F setelah selalu tampil di bawah standar. Tetapi Solskjaer tidak bersemangat untuk memberikan para pemain instruksi atau hair dryer treatment seperti yang dilakukan oleh Ferguson setelah penampilan yang buruk. Minggu depannya United akan kembali tampil tidak bersemangat dan kacau balau untuk akhirnya dikalahkan atau bermain imbang. Bagaimana dengan pertandingan menghadapi Tottenham? Dalam musim penuhnya di Manchester United, Solskjaer membawa United ke urutan ketiga dalam tabel klasemen dan musim lalu mereka finish urutan kedua. Tetapi dalam musim ini kita telah melihat mereka sudah 3 kali kalah tentunya di Liga Inggris dengan penampilan di Liga Champions yang jauh dari kata memuaskan, dan itu semua ditujukan kesalahannya untuk Ole Gunnar Solskjaer. Manajer berusia 48 tahun itu sudah berada di bawah tekanan musim ini dengan banyaknya suara untuk pemecatan dia, yang tentunya dari fans atau penggemar setia Man United yang tidak ingin klubnya tambah hancur jika terus berada di tangan Ole Gunnar Solskjaer. Terlepas dari tekanan yang meningkat, Solskjaer menjelaskan bahwa sejauh yang dia tahu, dia akan bertanggung jawab pada hari Sabtu membawa timnya ke Tottenham. Ini bisa saja pertandingan terakhirnya bersama United. Bahkan sejumlah fans terang-terangan mendukung Tottenham menang demi bisa keluarnya Solskjaer dari Old Trafford. Bisakah lagi ini membuktikan bahwa Ole Gunnar Solskjaer layak dipertahankan? Ataukah ia memang keras kepala dan mencoba lagi formula yang sama berulang kali yang akhirnya ditelanjangi Atalanta dan dihancurkan oleh Liverpool? Kalau ia tentunya layak dipertanyakan, apakah kesehatan Ole berada pada titik normal? Miskinnya taktik dan gairah Solskjaer saat United bertanding membuat apapun strateginya mudah diantisipasi lawan. Matikan Greenwood di kiri, Rashford di kanan, atau sebaliknya, atau Bruno di tengah. Selesai sudah, dan selanjutnya Tottenham bisa mengacak-ngacak para badut di lini belakang Manchester United. Apakah yang sudah diperbaiki oleh Solskjaer sejauh ini? Nampaknya tidak ada, dan kemungkinan aksi menghadapi Tottenham merupakan ajang untuk pembuktian para pemain bahwa mereka tidak ingin bermain lagi di bawah Solskjaer. Jika United kembali kalah, tentunya tekanan pada Solskjaer akan kembali meningkat dan manajer atau manajemen dari United tidak siap untuk penggantinya. Karena itu tentu saja United kalah, Ole akan tetap dipertahankan sampai manajer bisa mencari pengganti yang ideal.
Tottenham Hotspur akan mencari cara untuk kembali ke jalur kemenangan di Liga Inggris ketika mereka menyambut Manchester United di London Utara pada kick-off hari Sabtu malam. Spurs menderita kekalahan 1-0 dari rival sekota West Ham di Liga Inggris pekan lalu yang membuat mereka berada di posisi ke-6 dalam klasemen sementara, dan mereka meraih hasil positif 1-0 atas Burnley di Piala Liga pada Rabu malam di babak 16 besar. Mereka juga menang 6-2 musim lalu, dan tentu jadi pelajaran penting bagi skuad Tottenham bagaimana mereka bisa dengan mudah mencetak gol ke gawang David De Gea. Mereka juga bisa belajar dari Liverpool dan Atalanta tentang bagaimana simpelnya mencetak gol-gol ke gawang setan merah. Terlebih para pemain United pun nampaknya sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya bermain bola. Mereka bahkan tidak bersemangat membela sang manajer dan harus dipaksa oleh pihak manajemen klub untuk turun ke media sosial dan memberikan pernyataan positif tentang manajer mereka. Kini tugas Harry Kane dan kawan-kawan semakin mudah. Mereka tidak akan berhadapan dengan 11 pemain Manchester United, tapi akan berhadapan dengan 11 orang yang bingung apa yang harus mereka lakukan, yang dipimpin oleh seorang manajer yang juga bingung apa yang harus ia lakukan. Dan sekarang pertanyaannya adalah bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi berapa gol yang akan bersarang di gawang David De Gea. Statistik kunci, Mason Greenwood telah mencetak 5 gol dalam 7 penampilan tandang terakhirnya di Liga Inggris dan 9 secara keseluruhan bagi Manchester United. Pada 20 tahun dan 29 hari di pertandingan ini, ia bisa menjadi pemain termuda yang mencetak 10 gol tandang Premier League sejak Wayne Rooney yang melakukannya saat ia berumur 19 tahun 21 hari. Pada November 2004, dengan Rooney mencetak gol tandang ke-10 di Newcastle United bagi Manchester United. Tottenham Hotspur kalah dalam lebih banyak pertandingan Liga Inggris melawan Man United sepanjang masa dibandingkan dengan tim manapun di kompetisi ini, yaitu telah kalah 36 kali. Son Heung-min terlibat dalam 4 gol dari 2 pertandingannya menghadapi United musim lalu, yaitu 3 gol dan 1 assist. Setelah sebelumnya ia gagal mencatatkan 1 gol pun dalam 8 penampilan pertamanya menghadapi United. Setelah mencetak 3 gol dari 2 penampilan pertamanya di Liga Inggris bagi Manchester United, Ronaldo tidak mencetak gol dalam 4 pertandingan Liga terakhirnya. Ini adalah rekor terburuknya sejak November 2017 lalu bagi Real Madrid. Juga 4 kali dia berturut-turut tidak pernah mencetak gol. Dia tidak pernah mencetak 5 gol berturut-turut sejak 9 golnya untuk setan merah antara November 2008 sampai Januari 2009. Ofisial pertandingan akan dipimpin oleh wasit Stuart Atwell dengan asistennya Harry Linnard dan Simon Long. Hingga kuat ofisial dipegang oleh Simon Hooper dengan wasit VAR Darren England dan asistennya Stuart Bird. Pemecatan oleh Gunnar Solskjaer dipercaya akan terjadi cepat atau lambat. Manchester United sedang mencari manajer pengganti dengan memberikan Ole kesempatan untuk memegang ring sampai ditemukan penggantinya. Dari beberapa nama yang beredar, Antonio Conte berada di urutan paling atas, diikuti oleh Zinedine Zidane, lalu ada Erik ten Hag, dan tentunya Brendan Rodgers, manajer dari Leicester City. Beberapa nama lain juga beredar seperti Roberto Mancini dan Mauricio Pochettino. Namun Zidane sudah menolak untuk menangani United, sementara Pochettino terikat kontrak dengan PSG, artinya United harus membayar mahal jika menginginkan Pochettino. Kandidat paling kuat tentunya mengerucut menjadi Antonio Conte yang belum punya klub sejak musim ini dimulai. Lalu ada nama baru yang muncul, yaitu manajer dari Juventus Massimiliano Allegri, yang kebetulan timnya juga berada pada nasib yang sama seperti United, terpuruk di papan tengah klasemen sementara. Yang terbaru Juventus kalah dari tim yang cukup lemah di Serie A, sehingga kemungkinan Juventus bisa memecat sang manajer dan manajer tidak punya pekerjaan sehingga bisa ditarik oleh manajemen United yang tentunya ingin segera memutuskan pengganti dari Solskjaer. Bagaimana kisah berikutnya? Terus nantikan update dari seputar manajer Manchester United ini.
Sementara itu dengan masa depan jangka pendeknya yang terancam, pelatih asal Norwegia Ole Gunnar Solskjaer menempatkan dirinya dalam sesi latihan penuh bagi Manchester United dalam persiapan menghadapi Tottenham Hotspur. Solskjaer terlihat selalu berada tepat di tengah-tengah latihan dan selalu aktif selama sesi, menginstruksikan para pemainnya dan mengawasi mereka dengan cermat. Hal ini merupakan gambaran dari seorang pria yang pasrah pada nasibnya, dan nampaknya dia bisa menyembunyikan hal itu dengan baik. Rafael Varane juga terlihat siap untuk kembali tepat waktu dengan sang bek tampil sebagai peserta latihan dengan semangat, dan dia sudah berlatih selama 3 hari penuh selama persiapan menghadapi Tottenham. Varane dan Maguire tentunya membutuhkan setiap menit untuk bermain bersama, yang mereka bisa untuk membantu membangun kemitraan dan pengembalian atau recovery yang lebih cepat dari yang bisa diantisipasi. Dengan absennya Pogba dan kritik terhadap kemitraan Fred dan McTominay, Nemanja Matic akan sangat membutuhkan kesempatan untuk tampil impresif di lini tengah. Dia mungkin akan ditemani oleh Donny van de Beek, di mana dua pemain ini terbukti cukup bermain sangat baik mengawal lini tengah United di pertandingan Piala Liga. Pemain Serbia itu sering membuktikan bahwa ia menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, meskipun ia tidak bisa menjadi kekuatan penerong seperti 5 tahun lalu. Tapi bakatnya masih menawarkan alternatif yang lebih layak dibandingkan duet Fred. Kemampuannya untuk melewati garis membuatnya berbeda dari sesama pemain di lini tengah, dan menghadapi Spurs yang sedang galau, dia bisa membuktikan kehebatannya. Demikian info seputar Manchester United. Tetap dukung Man United, apapun yang terjadi, glory Man United. Yeah, turn me up.